Hari ini kita akan membahas mengenai perbuatan pidana. Terkait dengan perbuatan pidana ini, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli. Beberapa istilah itu akan kita bahas. Selanjutnya kita akan simpulkan mana istilah yang paling tepat untuk digunakan. Istilah pertama untuk menggambarkan konsep perbuatan pidana yang digunakan adalah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana ini dikemukakan oleh Profesor Wirjono Projodikoro SH. Istilah peristiwa pidana ini pernah digunakan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi istilah peristiwa pidana secara eksplisit ada di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ketika digunakan istilah peristiwa pidana, maka substansinya mencakup perbuatan manusia atau kejadian alam. Secara bahasa, ketika digunakan istilah peristiwa tentu maknanya bukan hanya perbuatan manusia, melainkan termasuk di dalamnya adalah kejadian alam. Karena itulah maka penggunaan istilah ini kurang tepat. Karena konsep hukum pidana hanya mengatur perbuatan manusia yang sifatnya tercela, tidak termasuk kejadian alam. Misalnya, kalau ada orang mati, kematian itu disebabkan karena perbuatan orang tertentu, maka tentu itu masuk dalam ranah hukum pidana. Tetapi kalau ada orang mati disebabkan oleh adanya kejadian alam, misalnya letusan Gunung Merapi atau tsunami, maka itu bukan merupakan ranahnya hukum pidana. Meskipun dua-duanya sama-sama bisa disebut sebagai peristiwa. Jadi sekali lagi, istilah peristiwa pidana ini tidak tepat digunakan karena peristiwa ini bukan hanya mencakup perbuatan manusia, akan tetapi juga termasuk kejadian alam. Padahal hukum pidana hanya mengatur perbuatan manusia, tidak termasuk kejadian alam. Ini istilah yang pertama. Ada juga yang menggunakan istilah tindak pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Subekti SH. Istilah ini memang paling banyak digunakan pada undang-undang pidana di luar KUHP. Misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan seterusnya. Nah, kalau digunakan istilah tindak pidana, maka apa substansinya secara bahasa? Kata tindak yang berarti tindak tanduk merupakan perbuatan manusia yang bersifat aktif. Jadi merupakan suatu kelakuan yang sifatnya aktif. Dari situlah maka istilah tindak pidana ini kurang tepat. Karena konsep hukum pidana bukan hanya mencakup perbuatan aktif atau biasa disebut dengan commission delicta. Akan tetapi juga mencakup perbuatan pasif atau biasa disebut dengan omission delicta. Nah, misalnya apa? Ada orang yang membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara ketika tidak ditolong, maka nyawanya terancam. Jadi diamnya seseorang itu merupakan perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan perbuatan pasif. Atau orang menerima transfer uang yang bersumber dari tindak pidana. Jadi dia hanya menerima saja. Menerima itu adalah perbuatan pasif. Sepanjang orang itu mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang dia terima merupakan hasil tindak pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Nah, tindak pidana yang sifatnya pasif atau omission delicta. Karena itulah istilah tindak pidana tidak tepat digunakan. Karena tadi istilah tindak pidana hanya merupakan perbuatan manusia
yang bersifat aktif. Karena secara bahasa, tindak itu sama dengan tindak tanduk yang merupakan kelakuan aktif. Padahal hukum pidana selain mencakup kelakuan aktif juga kelakuan pasif atau omission delicta. Istilah yang berikutnya, perbuatan pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Mulyatno SH. Secara bahasa, substansi perbuatan pidana mencakup kelakuan manusia saja, bukan termasuk di dalamnya kejadian alam. Ketika Merapi meletus, maka tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan Gunung Merapi. Tetapi kalau kelakuan yang dilakukan oleh manusia, maka bisa disebut sebagai perbuatan. Kemudian, istilah perbuatan ini juga mencakup kelakuan manusia, baik aktif maupun pasif. Tidak melakukan sesuatu, itu dianggap sebagai suatu perbuatan. Diamnya seseorang, itu bisa dikatakan sebagai perbuatan. Sehingga istilah perbuatan ini bukan hanya mencakup kelakuan manusia yang bersifat aktif, akan tapi juga kelakuan manusia yang bersifat pasif. Karena substansinya menggambarkan dua hal ini, maka perbuatan pidana ini merupakan istilah yang paling tepat. Kenapa demikian? Karena menunjukkan kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu dan dilarang oleh hukum pidana, di mana pelakunya diancam dengan sanksi berupa pidana tertentu. Jadi jelas istilah perbuatan hanya untuk kelakuan manusia. Yang kedua, perbuatan itu maksudnya berupa kelakuan manusia yang aktif maupun yang pasif. Ini yang paling sesuai untuk digunakan di dalam konsep hukum pidana yang menggambarkan suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh hukum pidana, di mana pelakunya diancam dengan sanksi berupa pidana tertentu. Ini beberapa peristilahan di dalam khazanah keilmuan yang seringkali digunakan untuk menyebut suatu perbuatan terlarang yang pelanggarnya diancam dengan sanksi yang bersifat spesifik, yaitu sanksi pidana. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian perbuatan pidana. Secara umum, pengertian perbuatan pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaarheid, terdiri atas. Ada yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Definisi ini banyak dikemukakan oleh pengikut aliran monisme, aliran yang menggabungkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dulu pernah saya sampaikan, kalau perbuatan pidana ini bersifat konkret, sementara pertanggungjawaban pidana ini bersifat abstrak, yang melekat pada pelaku perbuatan pidana. Kenapa bersifat abstrak? Karena menyangkut sikap batin seseorang. Nah, aliran monisme ini menggabungkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Maka ketika mendefinisikan pengertian perbuatan pidana, definisinya itu juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana. Ini pengertian yang pertama. Kemudian ada juga yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Pengertian ini banyak dikemukakan oleh pengikut aliran dualisme yang memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Coba kalau kita lihat pengertian yang kedua ini. Di dalam pengertian tersebut tidak dicantumkan aspek pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena
para ahli yang menggunakan definisi ini memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dengan aliran dualisme. Sehingga ketika mendefinisikan perbuatan pidana tidak mencantumkan aspek pertanggungjawaban pidana karena aspek pertanggungjawaban pidana dianggap di luar konsep perbuatan pidana karena merupakan konsep tersendiri. Nah, jadi intinya yang disebut dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang terlarang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi yang bersifat khusus yaitu pidana. Itu definisi secara singkat dari perbuatan pidana. Ya, sebagai catatan, sampai dengan versi yang terakhir ini, RUU KUHP menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana yang digunakan dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Makanya di dalam RUU KUHP ada 2 bab. Bab 1 tentang aturan umum yang berisi asas-asas hukum pidana. Bab 2 merupakan buku tindak pidana atau yang berisi mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta ancamannya berupa pidana. Jadi hanya ada 2 buku. Buku ke-1 tentang aturan umum, buku kedua tentang tindak pidana. Jadi istilah yang digunakan dalam RUU KUHP adalah istilah tindak pidana. Sekalipun sebenarnya secara konseptual yang lebih tepat digunakan adalah istilah perbuatan pidana. Pertanyaannya kenapa RUU KUHP menggunakan istilah tindak pidana? Menurut Profesor Ruslan Saleh, digunakan istilah tindak pidana karena istilah tersebut sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat. Jadi istilah yang paling familiar di tengah masyarakat adalah istilah tindak pidana. Itulah yang menyebabkan pembentuk RUU KUHP menggunakan istilah tindak pidana bukan menggunakan istilah perbuatan pidana. Ini terkait dengan peristilahan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana hubungan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana? Dulu pernah saya sampaikan, ketika orang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, maka tidak serta-merta orang tersebut dapat dijatuhi pidana. Kenapa demikian? Karena harus ada unsur pertanggungjawaban pidana. Jadi apakah ketika melakukan perbuatan pidana tersebut, pelakunya merupakan orang yang dapat dipersalahkan atau dapat dicela atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Itu konsep pertanggungjawaban pidana. Misalnya jelas terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pencurian, itu perbuatan pidana. Tapi pelakunya tidak serta-merta dapat dipidana. Misalnya ternyata pelakunya adalah orang gila, di mana orang gila itu termasuk orang yang tidak dapat dipersalahkan atau dicela atas perbuatan yang dia lakukan. Maka tidak dapat dijatuhi pidana. Ya, bagaimana hubungan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana? Di dalam hukum pidana ada 2 aliran terkait dengan hal itu. Aliran yang pertama adalah aliran monisme. Menurut aliran ini, konsep perbuatan pidana menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, aliran ini menggabungkan antara konsep perbuatan pidana dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Ini mengandung konsekuensi. Ketika menggabungkan 2 konsep tersebut, hakim dalam melakukan pemeriksaan perbuatan pidananya dan pertanggungjawaban pidananya dilakukan secara sekaligus. Jadi tidak melakukan pemeriksaan perbuatannya pidana saja, kemudian baru pertanggungjawaban pidana, tapi tidak. Pemeriksaan terhadap perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu dilakukan secara sekaligus. Yang mengikuti aliran ini misalnya Simons.
Kita bisa lihat bagaimana Simons ketika mendefinisikan perbuatan pidana atau strafbarfeit. Menurut Simons, perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan orang yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jadi definisi perbuatan pidana di dalamnya mengandung konsep perbuatan pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana. Ini menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai perbuatan pidana. Karena definisi yang diungkapkan itulah, maka Simons ini termasuk ahli hukum pidana yang mengikuti aliran monisme. Ya, sekarang yang kedua adalah aliran dualisme. Aliran dualisme ini memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena dua konsep tersebut berbeda. Perbuatan pidana itu merupakan dasein, nyata, bersifat abstrak. Pencurian, pembunuhan, itu sifatnya abstrak. Sementara pertanggungjawaban pidana merupakan das sollen, yang ada di dalam alam idealita atau sikap batin pelaku perbuatan pidana, yang bersifat abstrak. Makanya biasa disebut dengan mens rea. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan guilty mind, kesalahan yang bersumber dari sikap batin seseorang. Karena yang satu nyata atau konkret, sementara yang satu ada di alam idealita atau bersifat abstrak, maka mestinya dua konsep ini dipisahkan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, pemeriksaan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana tidak dilakukan secara sekaligus. Apabila perbuatan pidana terbukti, maka hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan pada dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi buktikan dulu perbuatan pidana, baru pertanggungjawaban pidananya. Kenapa? Karena dua hal itu merupakan dua konsep yang berbeda. Pengikut aliran dualisme, ini misalnya Profesor Mulyatno. Bisa kita lihat bagaimana Profesor Mulyatno mendefinisikan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu. Ya, jadi Profesor Mulyatno mendefinisikan perbuatan pidana di dalamnya sama sekali tidak ada unsur pertanggungjawaban pidana. Ya, sekarang kita masuk ke unsur-unsur perbuatan pidana. Kapan dikatakan suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan pidana? Ya, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, maka bisa disebut sebagai perbuatan pidana. Ya, sama juga dengan dua aliran tadi. Penentuan unsur-unsur perbuatan pidana tergantung dari aliran yang diikuti. Berbeda antara aliran monisme dengan aliran dualisme dalam menentukan unsur-unsur perbuatan pidana. Ya, sekarang yang pertama, menurut aliran monisme, unsur-unsur perbuatan pidana itu meliputi, pertama, harus ada perbuatan. Dua, harus melawan hukum. Tiga, ada ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Dan ada unsur yang keempat, yaitu adanya kesalahan atau kesalahan yang bersumber dari sikap batin pelaku perbuatan pidana. Ya, ini sesuai dengan definisi perbuatan pidana menurut aliran monisme yang di dalamnya menyatukan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, unsur-unsur perbuatan pidana di dalamnya juga termasuk pertanggungjawaban pidana. Ya, catatannya unsur kesalahan ini yang nomor 4
pada dasarnya bukan merupakan bagian dari perbuatan pidana, tetapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Karena aliran monisme menjadikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam satu konsep perbuatan pidana, maka unsur-unsur perbuatan pidana di dalamnya juga mencakup kesalahan yang merupakan konsep pertanggungjawaban pidana. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana unsur-unsur perbuatan pidana menurut aliran dualisme? Karena aliran dualisme ini memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka menurut aliran ini, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, dan ada ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Jadi ketika sudah memenuhi 3 unsur ini, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Bagaimana dengan kondisi pelakunya? Bisa jadi dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka apakah dia dikatakan melakukan perbuatan pidana? Ya, melakukan perbuatan pidana. Soal pertanggungjawaban pidana itu sudah ada di konsep yang lain di luar perbuatan pidana. Karena aliran dualisme ini memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ya, sekarang kita lanjutkan. Terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang digunakan oleh Fakultas Hukum UII adalah sebagaimana yang diajarkan oleh aliran dualisme. Jadi untuk perbuatan pidana tidak akan dibahas mengenai aspek pertanggungjawaban pidana. Nanti itu masuk ke materi tersendiri. Karena Fakultas Hukum UII mengikuti aliran dualisme yang memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ya, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur perbuatan pidana. Atau kapan suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Yang pertama, perbuatan tersebut harus berwujud suatu kelakuan, baik aktif atau disebut commission delicten, maupun pasif atau disebut omission delicten, yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum dan pelakunya diancam dengan pidana. Jadi jelas sudah ada perbuatan, sudah ada kelakuan. Kelakuan itu bisa aktif, bisa juga pasif. Yang dilarang oleh hukum dan pelakunya jelas diancam dengan sanksi yang bersifat khusus yaitu pidana. Unsur yang kedua, jadi jelas ya, sudah harus ada perbuatan. Jadi bukan hanya niat. Kalau baru niat saja maka belum bisa disebut sebagai perbuatan pidana. Jadi sudah ada perbuatan atau kelakuan. Kemudian yang kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum. Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan melawan hukum. Nah, kita skip dulu. Kemudian unsur yang ketiga. Ada hal-hal tertentu yang menyertai kelakuan dan akibat tersebut. Hal-hal tersebut berbeda antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana yang lain. Kalau yang ini tadi, unsur pertama dan kedua, ini ada dalam setiap perbuatan pidana. Jadi perbuatan pidana apapun harus memenuhi 2 unsur ini. Ada perbuatan dan perbuatan itu bersifat melawan hukum. Dan ada ancaman pidana bagi pelakunya. Sementara untuk unsur yang ketiga ini, antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana yang lain itu berbeda. Karena unsur ini melekat pada setiap perbuatan pidana. Ya, contoh,
hal-hal tertentu itu terkait dengan pelaku perbuatan pidana. Misalnya, pelakunya harus seorang pejabat karena merupakan kejahatan terhadap jabatan. Misalnya diatur dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP. Kemudian yang kedua, nah ini kan tidak semua, kalau yang pertama ini, yang pelaku perbuatan harus seorang pejabat, tidak semua delik pelakunya harus seorang pejabat. Jadi ini melekat hanya pada delik-delik tertentu saja. Kemudian yang kedua, hal-hal tertentu itu terkait dengan tempat kejadian perbuatan pidana atau tempat terjadinya perbuatan pidana. Misalnya, unsur di muka umum. Artinya perbuatan itu harus dilakukan di muka umum. Kalau tidak dilakukan di muka umum, maka tidak memenuhi unsur. Misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Barang siapa yang di muka umum menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana di Indonesia dan seterusnya. Jadi penghasutan itu harus dilakukan di muka umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP. Ini hal-hal tertentu yang terkait dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Untuk tidak pidana yang lain, ya tidak harus ada unsur di muka umum karena ini melekat pada delik tertentu seperti pasal 160 KUHP. Kemudian hal-hal tertentu yang terkait dengan aspek kesalahan sebagai syarat tambahan. Tadi saya sampaikan kesalahan itu adalah menyangkut sikap batin pelaku perbuatan pidana. Misalnya, perbuatan yang mensyaratkan harus dilakukan secara sengaja. Kalau karena kealpaan, maka tidak memenuhi unsur. Seperti pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Jadi dikatakan sebagai pembunuhan, manakala ada perbuatan yang dilakukan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga kalau ada orang yang lalai, orang yang alpa mengakibatkan matinya orang lain, maka itu tidak disebut sebagai pembunuhan pasal 338 KUHP. Kenapa? Karena pasal 338 mensyaratkan kesalahan atau sikap batin pelaku haruslah secara sengaja. Kemudian, hal-hal tertentu yang terkait dengan keadaan yang memberatkan pemidanaan. Misalnya, perbuatan harus dilakukan dengan sengaja dan terencana. Pasal 340 KUHP. Coba bandingkan dengan pasal 338 dan 359. Pasal 338 ini merupakan pembunuhan biasa. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Pasal 359 KUHP ini mengatur mengenai delik kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Seperti Anda naik motor, nabrak orang, mati. Kan nggak sengaja. Nah, kena pasal 359 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Kemudian pasal 340 KUHP, ini pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan juga terencana. Jadi kalau pasal 338 ini pembunuhan yang tanpa ada rencana, pembunuhan yang terjadi spontanitas. Kalau pasal 340 KUHP, pembunuhan yang diawali dengan perencanaan. Ancaman pidananya adalah maksimal atau maksimal pidana mati. Jadi, kalau pembunuhan biasa yang tidak diawali dengan perencanaan, ancaman pidananya mentok hanya sampai pidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi kalau diawali dengan perencanaan, maksimal bisa dipidana dengan pidana mati. Ini hal-hal tertentu yang terkait dengan keadaan yang memberatkan pemidanaan. Ya, hal-hal tertentu ini melekat pada delik-delik tertentu yang tidak berlaku untuk semua delik. Berbeda dengan unsur
pertama dan kedua, yaitu unsur adanya perbuatan yang terlarang dan pelakunya diancam dengan pidana, serta unsur perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan unsur-unsur perbuatan pidana yang terbagi menjadi dua. Unsur-unsur perbuatan pidana ada yang disebut sebagai bagian inti delik atau biasa dikenal dengan delicts bestandelen atau bestandel delik. Tulisannya bisa bestandel, bisa bestandel delik. Bagian inti delik itu apa? Unsur yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik. Karena secara tegas tercantum dalam rumusan delik, maka unsur ini harus dibuktikan. Kalau salah satu dari unsur ini tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh, adanya unsur perencanaan dalam delik pembunuhan yang direncanakan pasal 340 KUHP. Jelas disebutkan pembunuhan yang diawali dengan perencanaan secara eksplisit, secara ekspresif verbis dicantumkan dalam rumusan delik, maka disebut sebagai bagian inti delik, sehingga unsur perencanaan ini harus dibuktikan. Kalau unsur perencanaan ini tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat dikenai ketentuan pasal 340 KUHP. Ya, kemudian ada unsur-unsur perbuatan pidana yang disebut sebagai elemen delik atau delik elementen atau kadang disebut dengan elemen delik. Ya, elemen delik ini termasuk unsur yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Namun unsur itu ya harus ada dalam suatu delik. Karena tidak tercantum secara ekspresif verbis di dalam rumusan delik, maka unsur ini tidak harus dibuktikan. Contoh, unsur melawan hukum dalam delik perkosaan, pasal 285 KUHP. Di dalam rumusan delik perkosaan 285 KUHP tidak dicantumkan secara eksplisit unsur melawan hukum. Jadi bunyinya, barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Tidak ada melawan hukumnya. Akan tetapi, setiap perbuatan pidana itu harus mengandung unsur melawan hukum. Tapi karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum ini tidak harus dibuktikan. Kemudian unsur kesalahan yang bersifat kesengajaan misalnya dalam delik pencurian. Pasal 362 KUHP. Tidak ada sengaja di dalam rumusan delik pencurian. Jadi bunyinya barang siapa yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Nggak ada tuh unsur kesengajaannya. Apakah pencurian harus dilakukan dengan sengaja? Ya tentu semua perbuatan pidana harus mengandung unsur kesalahan. Apakah itu sengaja atau kealpaan? Kalau tidak dirumuskan berarti sengaja. Oleh karenanya maka, karena ini tidak dicantumkan dalam rumusan delik secara ekspresif verbis, maka unsur kesengajaan ini tidak harus dibuktikan. Jadi cukup yang dibuktikan adalah barang siapa, ada orangnya. Mengambil. Yang diambil apa? Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Barang itu untuk dimiliki secara melawan hukum. Kalau semua unsur itu sudah terbukti, ya berarti telah terjadi delik pencurian. Ya dengan terbuktinya semua itu maka dianggapnya unsur kesalahan berupa kesengajaan telah terbukti. Ya terkait dengan bagian inti delik dengan elemen delik, ini pernah diperdebatkan dalam persidangan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida.
Ketika itu, jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumala Wongso dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Dua ahli hukum pidana berbeda pendapat dalam menyampaikan keterangannya di pengadilan. Menurut Profesor Edi Hiaritz, yang merupakan saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum, bahwa ketentuan pasal 340 KUHP, rumusan deliknya tidak mencantumkan keharusan adanya motif orang melakukan pembunuhan. Karena tidak dicantumkan dalam rumusan delik pasal 340 KUHP, berarti bukan merupakan bagian inti delik. Kalau bukan bagian inti delik, berarti motif itu tidak harus dibuktikan. Karena ketika itu memang jaksa penuntut umum kesulitan kalau harus membuktikan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin. Jadi dalam pasal 40 KUHP, unsur yang perlu dibuktikan adalah adanya perencanaan. Kapan dianggap ada perencanaan? Manakala ada jeda antara persiapan melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan, di mana dalam waktu jeda itu pelaku memungkinkan untuk berpikir secara normal, untuk berpikir secara tenang. Kalau ada waktu jeda antara persiapan dengan pelaksanaan delik, di mana pelakunya bisa berpikir dengan tenang, maka berarti ada unsur perencanaan. Tapi kalau jeda antara persiapan dengan pelaksanaan, itu tidak ada waktu pelaku untuk berpikir tenang, berarti tidak ada unsur perencanaan. Itu saja yang perlu dibuktikan, karena itu yang ada di dalam rumusan delik, yang merupakan bagian inti delik atau bestandel delik. Sementara menurut Dr. Muzakir, dosen Fakultas Hukum UI, yang menjadi saksi ahli dari pihak terdakwa, mengatakan bahwa kalau seseorang dianggap melanggar pasal 340 KUHP, harus dibuktikan ada motifnya dalam pembunuhan itu. Karena tidak mungkin ada unsur perencanaan kalau di dalamnya tidak ada motif. Orang yang berencana membunuh itu pasti ada motifnya di dalam pembunuhan itu. Sehingga motif itu harus dibuktikan. Ya, motif itu tidak ada dalam rumusan delik, sehingga bukan merupakan bagian inti delik, akan tetapi merupakan elemen delik. Kalau merupakan elemen delik, maka tidak harus dibuktikan mengenai adanya motif itu. Nah, ini terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang terbagi menjadi bestandel delik dan elemen delik.